Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini masih seputar tryout akbar soal P3K 2021. Nah teman-teman, tryout ini sebenarnya soal-soalnya sudah pernah saya jelaskan materinya di video-video saya sebelumnya. Oleh karena itu bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tonton video kami sebelumnya. Ada banyak materi yang telah kami bahas di sana. Ada kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, kompetensi teknis, dan soal bakat skolastik. Nah teman-teman, di video kali ini saya kembali akan memberikan tryout khususnya di kompetensi teknis sesuai dengan request teman-teman sekalian. Tata cara tryout teman-teman seperti biasanya, siapkan alat tulis teman-teman, dan tryout kali ini terdiri dari 20 nomor dan 5 pilihan jawaban. Nanti saya akan bacakan soalnya teman-teman, dan teman-teman pilih jawaban yang benar dan waktu menjawab sekitar 10 detik per soal. Setelah itu hasil tryoutnya ditulis di kolom komentar atau teman-teman bisa langsung kirim di grup Telegram. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup Telegram, linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa cek di sana. Kemudian contohnya seperti ini teman-teman, jumlah benar 18 dan jumlah salahnya 2 atau jumlah benarnya 20, jumlah salahnya 0. Nah teman-teman jangan lupa ya dikirim di kolom komentar jawabannya, hasil tryoutnya, supaya kita bisa lihat bagaimana perkembangan teman-teman belajar di channel Guru Kreatif 4.0. Baik teman-teman, kita langsung saja ke nomor 1. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seorang dan dengan lainnya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dengan fasilitas ini mereka dapat saling mengirim dan menerima surat, gambar, suara, dan video. Fasilitas ini dapat pula mengirim lampiran berupa file yang berisi teks atau gambar. Selain itu, dengan fasilitas ini, pengguna dapat pula mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting dengan menyimpannya pada folder yang disediakan. Untuk itu disebut dengan A. Teleconference, B. Email, C. Website, D. Chatting, dan E. Browsing. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B, adalah email. Baik, kita ke soal nomor 2. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam. Belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, dan lapangan disebut dengan kegiatan A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, dan E. Contextual Teaching Learning. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Jadi disebut dengan kegiatan eksplorasi. Nah teman-teman, materi ini, soal seperti ini materinya sudah pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya di soal dan pembahasan P3K. Teman-teman bisa cek di sana, atau untuk mempermudah teman-teman silahkan kunjungi playlistnya dan masuk di soal dan pembahasan P3K Guru Honorer. Kita ke soal nomor 3. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam
dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. C. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Dan E. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Jadi itu merupakan salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa. Kita ke soal nomor 4. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. A. 1. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Menyiapkan kondisi psikologis peserta didik. Selanjutnya, respon peserta didik untuk merespons dan reaksi guru terhadap respon peserta didik. B. 1. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Dan 4. Respon peserta didik untuk merespons. C. 1. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Respon peserta didik untuk merespons. 3. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 4. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. D. 1. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Respon peserta didik untuk merespon. 3. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 4. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. E. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 2. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 3. Respon peserta didik untuk merespon. Dan 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E. Jadi berkomunikasi secara efektif, empatik, dengan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. A. 1. Penyiapan kondisi psikologi peserta didik. 2. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 3. Respon peserta didik untuk merespon. Dan 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Nah teman-teman, banyak sekali soal pengetikan yang kurang jelas, jadi mohon maaf ya teman-teman. Kita ke soal nomor 5. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, dan E. Kemampuan belajar. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C. Strategi pembelajaran. Jadi dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada strategi pembelajaran. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 6. Standar ketuntasan minimal belajar atau SKMB ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. A. Intake siswa, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, D. Bakat dan minat siswa, E. Intake siswa, tingkat kesulitan,
dan sarana pendukung. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E, intak siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Jadi teman-teman, ini merupakan standar ketuntasan minimal belajar atau SKMB ditentukan oleh faktor-faktor seperti intak siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Nah, ini pun teman-teman sudah pernah saya bahas di materi saya sebelumnya. Bagi teman-teman yang pernah lihat video saya sebelumnya, tentu pasti akan mudah menjawab soal seperti ini. Mari kita ke soal nomor 7. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. C. Fakta, konsep, prinsip, definisi, prosedur, dan fungsi. D. Fakta, konsep, definisi, aksioma, dan prosedur. Dan E. Konsep, definisi, aksioma, dan prosedur. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B, fakta, konsep, prinsip, definisi, dan aksioma. Kita ke soal nomor 8. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran, dapat mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Metode pembelajaran, dan E. Sumber belajar. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Kompetensi dasar. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan KD ya teman-teman, atau kompetensi dasar. Kita ke soal nomor 9. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Nomor 1, potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan relevansi dengan karakteristik daerah. 2, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 4, kemampuan guru dan ketersediaan referensi. 5, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. 6, dana yang tersedia. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain nomor. Jadi dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain nomor A 1234, B 2356, C 1235, D 1245, dan E 3456. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B 2356. Jadi yang pertama adalah tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Kemudian 3, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Kemudian 5, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. Dan 6, dana yang tersedia. Jadi itu merupakan itu harus diperhatikan jika kita ingin mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu. Kita ke soal nomor 10. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. Dan E. Mengadakan tes remedi. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C. Mencari letak kelemahan secara umum dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Jadi ini adalah salah satu upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar. Kita ke soal nomor 11. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut.
A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Dan D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang dimiliki kesulitan tinggi. Dan E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, jawaban yang benar adalah bagian D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Jadi nomor 11 ini teman-teman sudah pernah saya bahas juga di tryout P3K sebelumnya, namun di tryout sebelumnya ada kesalahan di situ. Saya memilih C untuk jawabannya, namun setelah kami analisis dengan teman-teman tim guru kreatif, ternyata jawaban yang paling benar adalah bagian D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Jadi itu merupakan salah satu upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal. Baik teman-teman, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 12. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisa hasil penilaian, sebagian indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. D. Melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai. Dan jawaban yang benar adalah bagian E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dalam melaksanakan analisa hasil penilaian. Jadi dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan semua indikatornya harus ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Kita ke soal selanjutnya teman-teman, soal nomor 13. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk A. Mengukur ketuntasan peserta didik. B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran. C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. D. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya. Dan E. Mengetahui materi yang belum terbahas dalam proses pembelajaran. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Jadi teman-teman, tujuan dari kegiatan refleksi itu adalah untuk mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Kita ke soal nomor 14. Standar penilaian pendidikan diatur dalam Permendikbud RI nomor A. Nomor 22 tahun 2016, B. Nomor 23 tahun 2016, C. Nomor 24 tahun 2016, D. Nomor 25 tahun 2016, dan E. Nomor 26 tahun 2016. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Dan waktu selesai teman-teman. Dan jawaban yang benar adalah bagian B. Permendikbud RI nomor 23 tahun 2016. Jadi teman-teman harus tahu ya, standar penilaian pendidikan diatur dalam Permendikbud RI nomor 23 tahun 2016. Kita ke soal nomor 15 teman-teman. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor, guru menggunakan A. Soal pilihan ganda, B. Soal jawaban singkat, C. Soal uraian objektif, D. Pedoman penskoran, dan E. Tes performance. Teman-teman, ranah psikomotor ya teman-teman. Waktu menjawab dimulai dari sekarang.
765. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah tes performance. Saya kira ini sangat mudah ya teman-teman untuk soal nomor 15. Karena untuk mengikut ranah psikomotor, maka yang harus kita lakukan adalah tes performance. Soal selanjutnya, soal nomor 16. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi. Dan E. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar, dan hasil ulangan tiap peserta didik. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Dan waktu selesai teman-teman. Dan jawaban yang benar adalah bagian C. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Kita ke soal nomor 17. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar harus memperhatikan A. Substansi konstruksi bahasa. B. Substansi konstruksi validitas dan skor. C. Substansi bahasa konstruksi skor. D. Substansi validitas bahasa reliabilitas. Dan E. Substansi konstruksi validitas dan reliabilitas. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Jadi dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar harus memperhatikan yang pertama adalah substansinya, kemudian kedua adalah konstruksinya, dan yang ketiga adalah bahasa. Soal selanjutnya teman-teman, soal nomor 18. Di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah A. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penelaahan soal, perakitan soal, analisis soal. B. Penyusunan kisi-kisi tes, penulisan kartu soal, penelaahan soal, perakitan soal, penyajian tes, scoring, pelaporan hasil tes. C. Belajar tuntas, penilaian otentik berkesinambungan berdasarkan acuan norma menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. D. Belajar tuntas, penilaian otentik berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Dan E. Tes tertulis, tes lisan, tes praktik atau tes kinerja, tugas proyek, portofolio. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D. Ciri-ciri dari penilaian kelas adalah belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Kita ke soal nomor 19 teman-teman. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang betul adalah A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. B. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah. C. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. D. Kriteria kelulusan ujian nasional atau UN dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Dan E. Ujian sekolah mencakup semua mata pelajaran kelompok iptek, agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Dan teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Jadi penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik
bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Jadi itulah pernyataan yang paling benar, teman-teman. Kita ke soal terakhir ya, soal nomor 20. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek A. Kepribadian kognitif afektif, B. Kognitif kepribadian psikomotor, C. Afektif kognitif mental, D. Kognitif psikomotor afektif, dan E. Psikomotor kognitif dan minat. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Saya kira soal nomor 20 ini gampang sekali ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk video kali ini sekian 20 nomor soal tryout khususnya di kompetensi teknis. Nah teman-teman, untuk video kali ini kami tidak memberikan pembahasan karena materinya sudah pernah kami bahas di video-video sebelumnya. Oleh karena teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman terus dapat mendapatkan notifikasi dari kami untuk membantu teman-teman dalam lulus P3K di tahun 2021. Sekian dari kami oleh tim Guru Kreatif, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.